Tidak semua legenda lahir sebagai pemain. Ada juga yang mengukir namanya dari balik garis lapangan, lewat keputusan-keputusan berani, ketenangan di tengah tekanan, dan kemampuan mengubah keraguan menjadi kejayaan. Bojan Hodak adalah salah satunya. Ketika pertama kali datang ke Bandung, tidak banyak yang benar-benar yakin bahwa pria asal Kroasia ini akan mampu menjawab ekspektasi jutaan bobotoh. Namun waktu membuktikan bahwa sepak bola tidak pernah ditentukan oleh seberapa besar janji yang diucapkan, melainkan oleh seberapa besar kerja keras yang ditunjukkan. Inilah kisah tentang seorang pelatih yang datang tanpa banyak sorotan, tetapi pergi dengan meninggalkan warisan yang akan selalu dikenang. Sebuah perjalanan yang penuh perjuangan, air mata, dan kebanggaan. Selamat datang di kisah tribut untuk salah satu pelatih terbaik yang pernah dimiliki Persib Bandung, Bojan Hodak. Pernah nggak sih kalian membayangkan kalau suatu hari ada seorang pelatih yang datang tanpa banyak gembar-gembor, tanpa status sebagai legenda klub, bahkan tanpa ekspektasi yang terlalu tinggi. Lalu perlahan tapi pasti, sosok itu justru berhasil mengubah wajah sebuah tim, mengembalikan harga diri klub, dan pada akhirnya dikenang sebagai salah satu pelatih terbaik dalam sejarah Persib Bandung. Kalau hari ini kita berbicara tentang era keemasan Persib, rasanya mustahil untuk tidak menyebut satu nama, Bojan Hodak. Nama itu kini identik dengan kemenangan, ketenangan, dan mental juara. Namun, perjalanan menuju titik itu sama sekali tidak mudah. Justru semuanya dimulai ketika Persib sedang berada dalam kondisi yang jauh dari kata ideal. Musim itu menjadi salah satu masa yang membuat bobotoh dipenuhi rasa cemas. Harapan besar yang selalu mengiringi setiap musim perlahan berubah menjadi keraguan. Hasil pertandingan tidak sesuai harapan, permainan tim kehilangan arah, dan posisi Persib di klasemen membuat banyak orang bertanya-tanya apakah musim ini akan kembali berakhir dengan kekecewaan. Tekanan datang dari segala arah, kritik memenuhi media sosial, stadion dipenuhi tuntutan perubahan, dan suasana di sekitar klub terasa begitu berat. Persib tetap memiliki pemain-pemain berkualitas, tetapi entah mengapa semuanya seperti tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di tengah situasi seperti itulah manajemen mengambil keputusan yang cukup berani. Mereka menunjuk seorang pelatih asal Kroasia yang sudah cukup lama berkarir di sepak bola Asia. Namanya memang dikenal oleh sebagian pecinta sepak bola Asia Tenggara, tetapi bagi sebagian besar bobotoh, Bojan Hodak masih menjadi sosok yang penuh tanda tanya. Tidak sedikit yang meragukan keputusan tersebut. Apakah dia benar-benar orang yang tepat? Bisakah dia memahami tekanan melatih Persib? Apakah dia mampu menghadapi tuntutan bobotoh yang terkenal luar biasa besar? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bermunculan, dan jujur saja, semuanya sangat wajar. Karena melatih Persib bukan hanya soal merancang strategi di atas lapangan. Menjadi pelatih Persib berarti harus siap menghadapi ekspektasi jutaan pendukung yang selalu ingin melihat tim kebanggaannya berada di puncak. Tekanan itu tidak semua pelatih mampu menghadapinya. Namun Bojan datang dengan satu hal yang kemudian menjadi ciri khasnya. Tenang. Ia tidak banyak berbicara, tidak sibuk membuat janji-janji besar di depan kamera, tidak mencoba mencari simpati melalui kata-kata yang berlebihan. Ia lebih memilih bekerja dalam diam. Setiap sesi latihan dimanfaatkannya untuk mengenal karakter pemain satu persatu. Ia mengamati siapa yang memiliki mental kuat, siapa yang membutuhkan kepercayaan diri, dan siapa yang harus diberikan tanggung jawab lebih besar. Bojan memahami bahwa memperbaiki sebuah tim bukan hanya soal mengganti formasi. Yang pertama harus dibangun adalah kepercayaan, kepercayaan antar pemain, kepercayaan pemain kepada pelatih. Dan yang tidak kalah penting, kepercayaan bahwa Persib masih mampu bangkit. Perlahan perubahan mulai terlihat. Di atas lapangan, Persib mulai bermain lebih disiplin. Jarak antar lini semakin rapat. Organisasi pertahanan jauh lebih rapi. Para pemain tidak lagi mudah kehilangan fokus ketika mendapat tekanan dari lawan. Yang paling menarik, Bojan tidak memaksa tim memainkan sepak bola yang indah hanya demi mendapat pujian. Baginya, kemenangan selalu menjadi prioritas utama. Kalau sebuah pertandingan harus dimenangkan dengan kerja keras, maka seluruh pemain wajib bekerja keras. Kalau sebuah pertandingan menuntut pertahanan yang kokoh, maka semua pemain harus ikut bertahan. Tidak ada pemain yang boleh merasa lebih besar daripada tim. Filosofi sederhana itu ternyata perlahan mengubah karakter Persib.
Tim yang sebelumnya sering kehilangan konsentrasi kini mulai terlihat lebih dewasa. Tim yang sebelumnya mudah panik kini menjadi jauh lebih tenang. Tim yang sebelumnya sering kehilangan poin penting mulai belajar bagaimana mengamankan kemenangan sekecil apapun. Perubahan itu memang tidak terjadi dalam semalam. Masih ada hasil yang kurang memuaskan. Masih ada pertandingan yang membuat bobotoh menggelengkan kepala. Namun ada satu hal yang mulai dirasakan semua orang. Persib kini memiliki arah. Setiap pertandingan memperlihatkan perkembangan. Sedikit demi sedikit, kepercayaan diri para pemain tumbuh. Mereka mulai menikmati permainan, saling membantu, dan berjuang hingga peluit panjang berbunyi. Yang menarik, Bojan hampir tidak pernah mencari kambing hitam ketika hasil buruk datang. Dalam konferensi pers, ia lebih sering melindungi para pemainnya. Kalau tim kalah, ia ikut bertanggung jawab. Kalau tim menang, ia justru memberikan pujian kepada para pemain. Sikap seperti itu membuat ruang ganti Persib menjadi jauh lebih harmonis. Para pemain merasa dihargai. Mereka merasa memiliki pelatih yang benar-benar berada di belakang mereka dalam situasi apapun. Hubungan seperti inilah yang seringkali tidak terlihat oleh penonton, tetapi justru menjadi fondasi utama sebuah tim juara. Seiring berjalannya waktu, hasil positif mulai berdatangan. Persib perlahan merangkak naik di klasemen. Tim yang sebelumnya sempat diragukan kini berubah menjadi lawan yang sulit dikalahkan. Setiap pekan, rasa percaya diri bobotoh semakin tumbuh. Harapan yang sempat redup kini kembali menyala. Bahkan banyak yang mulai berkata, mungkin inilah titik balik Persib. Meski demikian, Bojan tetap memilih merendah. Ia selalu mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang. Baginya, klasemen belum berarti apa-apa jika tim belum benar-benar mencapai tujuan akhirnya. Kalimat-kalimat sederhana itu menunjukkan satu hal. Bojan tidak ingin para pemain terlena. Ia tahu perjalanan menuju gelar masih dipenuhi rintangan. Setiap pertandingan adalah final. Setiap poin memiliki arti besar. Dan setiap kesalahan bisa menjadi penentu nasib di akhir musim. Mentalitas itulah yang terus ia tanamkan. Sedikit demi sedikit, Persib bukan hanya berubah menjadi tim yang kuat secara teknik. Mereka berubah menjadi tim yang kuat secara mental. Dan seringkali justru mental juaralah yang membedakan tim hebat dengan tim biasa. Tidak ada lagi rasa takut menghadapi siapapun. Tidak ada lagi keraguan ketika bermain di kandang maupun tandang. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa selama semua pemain bekerja sebagai satu kesatuan, Persib mampu mengalahkan siapa saja. Di balik wajahnya yang tenang, Bojan sebenarnya sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar mengejar kemenangan. Ia sedang membangun budaya disiplin, budaya kerja keras, budaya saling percaya, budaya untuk tidak pernah menyerah sampai pertandingan benar-benar berakhir. Tanpa disadari, fondasi itu mulai mengubah wajah Persib sedikit demi sedikit. Dan ketika fondasi sudah kokoh, sesuatu yang besar biasanya tinggal menunggu waktu untuk terjadi. Pertanyaannya sekarang, apakah semua kerja keras itu benar-benar akan berbuah manis? Mampukah Bojan Hodak menjawab semua keraguan yang sempat mengiringi kedatangannya? Atau justru tekanan besar sebagai pelatih Persib akan menghentikan langkahnya di tengah jalan? Jawabannya akan mulai terlihat ketika Persib memasuki fase paling menentukan musim tersebut. Dan dari sanalah kisah luar biasa seorang Bojan Hodak benar-benar dimulai. Perjalanan Persib menuju puncak klasemen tentu bukan cerita yang berjalan mulus. Justru setelah mulai menunjukkan perkembangan, tantangan yang dihadapi semakin berat. Setiap lawan datang dengan motivasi berlipat. Mengalahkan Persib selalu menjadi kebanggaan tersendiri bagi klub manapun. Karena itulah, Bojan Hodak terus mengingatkan anak asuhnya agar tidak cepat puas. Di setiap pertandingan, Persib tampil dengan karakter yang mulai dikenal banyak orang. Mereka memang tidak selalu mendominasi penguasaan bola, tetapi mereka tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Permainan yang efektif itu perlahan menjadi identitas baru Maung Bandung. Satu demi satu pertandingan berhasil dilewati dengan hasil positif. Kepercayaan diri para pemain semakin tinggi. Ruang ganti yang sebelumnya dipenuhi keraguan kini berubah menjadi tempat yang penuh keyakinan. Para pemain percaya bahwa mereka mampu bersaing dengan siapapun. Yang menarik, Bojan bukan tipe pelatih yang terlalu bergantung pada satu pemain bintang. Ia ingin seluruh anggota tim merasa penting. Ketika ada pemain yang cedera, pemain lain harus siap menggantikannya. Ketika ada pemain yang mengalami penurunan performa, rekan setimnya harus mampu menutup kekurangan tersebut.
Prinsip sederhana itu membuat Persib memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Siapapun yang dimainkan tetap mampu menjalankan tugasnya dengan disiplin. Tidak ada kesan bahwa tim hanya bergantung pada satu atau dua nama. Di sisi lain, Bobotoh mulai merasakan sesuatu yang sudah lama mereka rindukan. Ada rasa percaya setiap kali Persib memasuki lapangan. Bahkan ketika tim lebih dulu tertinggal, keyakinan itu tetap ada karena Persib beberapa kali mampu bangkit dan membalikan keadaan. Mental seperti inilah yang sebelumnya jarang terlihat. Bojan perlahan mengubah cara berpikir para pemain. Mereka tidak lagi bermain karena takut kalah, tetapi bermain untuk menang. Perbedaan kecil dalam pola pikir itu ternyata menghasilkan dampak yang sangat besar. Semakin mendekati akhir musim, tekanan semakin tinggi. Setiap pertandingan terasa seperti partai final. Kesalahan sekecil apapun bisa mengubah posisi di klasemen. Namun di momen-momen seperti itulah ketenangan Bojan menjadi senjata utama. Di pinggir lapangan ia jarang menunjukkan kepanikan. Bahkan ketika pertandingan berlangsung sengit, ekspresinya tetap tenang. Sikap itu tanpa sadar menular kepada para pemain. Mereka tetap fokus menjalankan instruksi tanpa kehilangan konsentrasi. Satu demi satu rintangan berhasil dilewati. Persib menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Tim ini tidak hanya mampu mengalahkan lawan-lawan yang berada di papan bawah, tetapi juga tampil meyakinkan ketika menghadapi tim-tim kuat. Performa tersebut membuat banyak pengamat mulai mengubah pandangannya. Pelatih yang sempat diragukan itu, kini justru disebut sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di Liga Indonesia. Bahkan, lawan-lawan Persib mulai mengakui bahwa tim asuhan Bojan Hodak sangat sulit dikalahkan. Organisasi permainan yang rapi, transisi yang cepat, serta semangat juang para pemain membuat Persib menjadi lawan yang sangat merepotkan. Namun Bojan tetap memilih bersikap rendah hati. Hampir di setiap kesempatan, ia selalu mengatakan bahwa keberhasilan tim merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, staf pelatih, manajemen, dan tentu saja dukungan luar biasa dari Bobotoh. Ucapan itu bukan sekadar formalitas, ia benar-benar memahami arti dukungan supporter bagi Persib. Stadion yang selalu dipenuhi lautan biru menjadi energi tambahan bagi para pemain. Dukungan yang tak pernah berhenti membuat Persib mampu melewati pertandingan-pertandingan sulit dengan penuh semangat. Ketika akhirnya Persib memastikan diri meraih gelar juara Liga 1 musim 2023 hingga 2024, suasana haru langsung menyelimuti seluruh keluarga besar klub. Tangis bahagia pecah di mana-mana. Para pemain saling berpelukan. Bobotoh bersorak penuh kebanggaan. Dan di tengah euforia itu, Bojan Hodak tetap menunjukkan sosoknya yang khas. Ia merayakan keberhasilan bersama tim, tetapi tidak pernah menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian. Baginya, trofi itu adalah milik semua orang, milik para pemain yang berjuang di lapangan, milik staf yang bekerja di balik layar, milik manajemen yang memberikan kepercayaan, dan tentu saja milik jutaan bobotoh yang selalu setia mendukung Persib dalam keadaan apapun. Gelar tersebut memiliki arti yang sangat besar. Bukan hanya karena Persib kembali menjadi juara, tetapi juga karena Bojan berhasil membuktikan bahwa semua keraguan di awal kedatangannya ternyata salah. Pelatih yang awalnya dipandang sebelah mata justru berhasil membawa Persib kembali ke singgasana sepak bola Indonesia. Lebih membanggakan lagi, Bojan mencatat sejarah sebagai pelatih asing pertama yang mampu membawa Persib meraih gelar Liga 1. Sebuah pencapaian yang tidak akan pernah hilang dari sejarah klub. Keberhasilan itu juga mengantarkan Bojan meraih penghargaan sebagai pelatih terbaik musim tersebut. Penghargaan yang menjadi bukti bahwa kerja keras, kedisiplinan, dan konsistensinya mendapat pengakuan dari seluruh insan sepak bola Indonesia. Namun, bagi Bojan, satu trofi bukanlah akhir perjalanan. Justru setelah menjadi juara, tantangan yang sesungguhnya dimulai. Karena mempertahankan gelar selalu jauh lebih sulit daripada merebutnya. Semua lawan kini menjadikan Persib sebagai target utama. Tidak ada lagi kejutan. Semua tim sudah mengetahui kualitas Maung Bandung dan akan memberikan perlawanan terbaik mereka. Di sisi lain, ekspektasi bobotoh juga meningkat drastis. Kini, satu-satunya target yang dianggap layak adalah kembali menjadi juara. Tekanan yang dulu terasa berat kini menjadi berkali-kali lipat lebih besar. Namun Bojan tidak mengubah prinsipnya. Ia tetap datang lebih awal ke tempat latihan. Tetap memperhatikan detail-detail kecil, tetap menanamkan disiplin, tetap meminta seluruh pemain bekerja keras tanpa memandang. Ia percaya bahwa kesuksesan bukan dibangun oleh momen-momen besar,
melainkan oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan keyakinan itu kembali membawa Persib memasuki musim berikutnya dengan semangat yang jauh lebih besar. Tak banyak yang menyadari, dinasti biru perlahan sedang dibangun, bukan dengan kata-kata, bukan dengan sensasi, melainkan dengan kerja keras, kesabaran, dan keyakinan bahwa sebuah hebat selalu lahir dari proses yang panjang. Musim baru pun dimulai, tantangan semakin besar, tekanan semakin berat, tetapi Persib kini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak tim lain. Mereka memiliki identitas, mereka memiliki mental juara, dan mereka memiliki seorang pemimpin bernama Bojan Hodak. Namun, mampukah Persib mempertahankan mahkota juara ketika seluruh kompetitor datang dengan tekad menjauhkan sang juara bertahan? Ataukah kisah indah itu hanya akan bertahan selama satu musim? Jawabannya akan menjadi awal dari lahirnya sebuah dinasti yang kemudian dikenang sepanjang sejarah Persib Bandung. Musim baru akhirnya dimulai. Kini situasinya benar-benar berbeda. Jika pada musim sebelumnya, Persib datang sebagai tim yang ingin membuktikan diri, kali ini mereka datang dengan status juara bertahan. Status itu memang membanggakan, tetapi juga membawa beban yang jauh lebih besar. Setiap lawan memiliki motivasi yang sama, yaitu mengalahkan sang juara. Tidak ada pertandingan yang mudah. Tidak ada tim yang akan memberikan ruang sedikit pun kepada Persib. Namun di balik tekanan itu, Bojan Hodak justru terlihat semakin tenang. Ia memahami bahwa mempertahankan gelar jauh lebih sulit daripada merebutnya. Karena itu, ia tidak mengizinkan para pemain larut dalam euforia musim sebelumnya. Trofi yang sudah diraih hanyalah bagian dari sejarah. Yang terpenting adalah apa yang akan dilakukan hari ini. Kalimat itu terus diulang dalam berbagai kesempatan. Sedikit demi sedikit, para pemain kembali fokus. Mereka tidak lagi memikirkan status sebagai juara bertahan. Yang ada di benak mereka hanyalah memenangkan pertandingan berikutnya. Hasilnya mulai terlihat. Persib kembali tampil konsisten. Permainan mereka semakin matang. Jika sebelumnya tim ini dikenal karena pertahanan yang disiplin, kini mereka juga mampu bermain lebih fleksibel. Ketika harus menyerang, mereka menyerang dengan penuh keyakinan. Ketika harus bertahan, mereka melakukannya dengan penuh disiplin. Yang paling mencolok adalah mental para pemain. Mereka tidak mudah panik ketika tertinggal, mereka tidak cepat puas ketika unggul, dan mereka tidak pernah berhenti berjuang hingga peluit panjang dibunyikan. Mentalitas seperti itulah yang selama ini dibangun oleh Bojan sejak hari pertama menginjakkan kaki di Bandung. Semakin lama, publik sepak bola Indonesia mulai menyadari bahwa keberhasilan Persib bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari proses yang dijalankan dengan konsisten, latihan yang disiplin, strategi yang matang, kepercayaan antar pemain, dan sosok pelatih yang mampu menjaga ruang ganti tetap harmonis. Persib pun kembali mengakhiri musim dengan senyum lebar. Gelar juara berhasil dipertahankan. 2 musim berturut-turut. Prestasi yang membuat kebanggaan Bobotoh semakin membuncah. Di berbagai sudut kota Bandung, lautan biru kembali memenuhi jalanan. Lagu-lagu kebanggaan Persib bergema di mana-mana. Euforia kembali menjadi milik jutaan pendukung setia Maung Bandung. Sementara itu, Bojan kembali dinobatkan sebagai pelatih terbaik. Banyak orang mulai mengatakan bahwa ia bukan sekadar pelatih hebat. Ia telah menjadi bagian dari sejarah Persib. Namun, rupanya perjalanan itu belum selesai. Musim berikutnya datang membawa tantangan yang bahkan lebih berat. Kini semua orang menunggu satu pertanyaan besar. Apakah Persib mampu menciptakan sejarah dengan menjadi juara untuk ketiga kalinya secara beruntun? Ekspektasi itu begitu besar, tekanan juga semakin luar biasa. Tetapi sekali lagi, Bojan memilih menghadapi semuanya dengan cara yang sama seperti saat pertama kali datang. Bekerja, tidak banyak bicara, tidak mencari sensasi, hanya fokus pada proses. Persib kembali memulai musim dengan semangat yang sama. Tidak semua pertandingan berjalan mulus. Ada kemenangan yang diraih dengan susah payah. Ada hasil imbang yang terasa mengecewakan. Bahkan ada kekalahan yang membuat banyak orang kembali meragukan peluang Persib. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah ketenangan Bojan. Ia selalu mampu mengembalikan kepercayaan diri para pemain. Setiap kali tim terjatuh, mereka bangkit. Setiap kali mendapat tekanan, mereka justru bermain lebih baik. Semakin mendekati akhir musim, aroma juara kembali terasa. Persib terus menjaga konsistensi. Setiap poin menjadi sangat berharga. Setiap pertandingan dimainkan dengan penuh semangat. Dan akhirnya, hari yang dinanti itu pun tiba. Peluit panjang berbunyi. Persib resmi menjadi juara Liga untuk ketiga musim berturut-turut.
Seketika stadion berubah menjadi lautan kebahagiaan. Para pemain berlarian memeluk satu sama lain. Staf pelatih ikut larut dalam tangis haru. Bobotoh bernyanyi tanpa henti, merayakan sebuah pencapaian yang mungkin dahulu hanya berani mereka impikan. Di tengah semua euforia itu, ada satu momen yang akan selalu dikenang. Bojan Hodak mengangkat trofi juara dengan wajah yang dipenuhi rasa bangga sekaligus haru. Senyumnya sederhana, tatapannya penuh rasa syukur. Seolah semua perjuangan sejak hari pertama akhirnya terbayar lunas. Momen itu bukan hanya tentang sebuah trofi, melainkan tentang perjalanan panjang. Tentang kerja keras yang tidak pernah berhenti, tentang keyakinan yang tidak pernah padam, dan tentang seorang pelatih yang berhasil menjawab semua keraguan dengan prestasi. 3 gelar liga secara beruntun, 3 penghargaan pelatih terbaik secara berturut-turut. Menjadi pelatih pertama yang membawa Persib meraih 3 gelar liga beruntun di era profesional. Semua catatan itu menjadi bukti bahwa nama Bojan Hodak telah terukir dengan tinta emas dalam sejarah Persib Bandung. Namun, yang buatnya begitu dicintai Bobotoh bukan hanya soal trofi, melainkan karena ia mengembalikan sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa bangga, kepercayaan diri, dan keyakinan bahwa Persib selalu mampu diri sejajar dengan siapapun. Di bawah kepemimpinannya, Persib bukan hanya menjadi tim yang menang, Persib menjadi tim yang dihormati. Lawan datang dengan rasa waspada, pendukung datang dengan penuh keyakinan, dan para pemain masuk ke lapangan dengan kepala tegak. Itulah warisan terbesar Bojan Hodak, bukan sekadar piala, melainkan budaya juara, budaya kerja keras, budaya disiplin, budaya pantang menyerah. Warisan yang akan terus hidup, bahkan ketika suatu hari nanti ia tidak lagi berdiri di pinggir lapangan. Setelah menuntaskan musim yang luar biasa, Bojan kemudian mengakhiri masa baktinya sebagai pelatih kepala dan melanjutkan pengabdiannya kepada Persib dalam peran yang berbeda sebagai penasihat teknis. Keputusan itu menandai berakhirnya sebuah era yang penuh kenangan, tetapi bukan akhir dari hubungan antara Bojan dan Persib. Karena sejatinya ada orang-orang yang datang hanya untuk mengisi satu musim. Ada juga yang datang untuk menciptakan sejarah. Dan Bojan Hodak jelas berada di kelompok yang kedua. Bertahun-tahun dari sekarang, mungkin para pemain akan berganti. Pelatih akan berganti. Generasi Bobotoh juga akan terus berganti. Namun ketika sejarah Persib kembali diceritakan, nama Bojan Hodak hampir pasti akan selalu disebut. Sebagai pelatih yang datang tanpa banyak janji, sebagai sosok yang bekerja dalam diam, sebagai pemimpin yang mengubah keraguan menjadi keyakinan, dan sebagai arsitek di balik salah satu era paling gemilang yang pernah dimiliki Persib Bandung. Terima kasih Bojan Hodak. Terima kasih karena telah mengajarkan bahwa kesuksesan tidak selalu lahir dari kata-kata yang besar, tetapi dari kerja keras yang dilakukan setiap hari. Terima kasih karena telah membawa kebanggaan kembali ke kota Bandung. Dan yang paling penting, terima kasih karena telah meninggalkan warisan yang akan terus hidup di hati jutaan Bobotoh. Sampai kapanpun, kisahmu akan selalu menjadi bagian dari sejarah biru yang tak akan pernah pudar. Begitulah kisah Bojan Hodak bersama Persib Bandung. Sebuah perjalanan yang mengajarkan bahwa kesabaran, disiplin, dan kerja keras mampu mengubah mimpi menjadi kenyataan. 3 gelar juara liga secara beruntun mungkin akan tercatat dalam buku sejarah. Namun bagi Bobotoh, warisan terbesar Bojan bukan hanya deretan trofi, melainkan mental juara dan identitas permainan yang berhasil ia tanamkan kepada Persib. Sekarang giliran kalian menyampaikan pendapat. Menurut kalian, apakah Bojan Hodak layak disebut sebagai pelatih terbaik sepanjang sejarah Persib Bandung? Atau masih ada nama lain yang pantas disejajarkan dengannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol suka jika kalian menikmati video ini, bagikan kepada sesama Bobotoh, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya seputar Persib Bandung. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu nyali, satu kebanggaan. Persib!